Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari praktikan kelas crop modeling Agro A yang beranggotakan saya sendiri, Akram Suara, dengan NIM 2010-21-2002, kemudian Aginta Purnama dengan NIM 2010-21-1002, dan Najeli Ramahatika dengan NIM 2010-21-1004. Kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai aplikasi atau software yang berguna untuk penelitian-penelitian oleh sarjana pertanian, yang mana aplikasi tersebut atau software tersebut bernama Imeji. Imeji adalah domain publik berbasis Java program pengolah gambar yang dikembangkan di National Institute of Health. Kemudian Imeji ini merupakan juga image analyze yang berbasis Java. Program ini banyak digunakan pada berbagai bidang ilmu seperti astronomi, biologi, fisika, dan lain-lain. Kemudian secara gratis pada bidang biologi, salah satunya yaitu bidang pertanian, aplikasi ini bisa digunakan untuk mengukur sel, mengukur luas daun, kemudian menghitung stomata, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aginta Purnama mengenai fitur-fitur dari software ini atau keunggulan dan kelemahan dari software ini. Nah, keunggulan dari aplikasi Meja ini, yang pertama itu ada software domain public, itu tidak ada batasan hak ciptanya. Yang kedua, mendukung semua proses manipulasi gambar, misalnya kayak pengeditan gambar dan sebagainya. Selanjutnya, memungkinkan pengguna untuk membuat grafik dari data serta meningkatkan kualitas gambar. Dan yang terakhir, keunggulan dari aplikasi ini itu dapat mengubah data kualitatif seperti gambar menjadi data kuantitatif yang bisa disajikan dalam bentuk grafik. Nah, aplikasi ini memiliki fitur-fitur utama, yang mana fitur-fiturnya tersebut ada paralel, yaitu mendukung pengolahan beberapa gambar dalam satu jendela. Selanjutnya ada calculations atau membuat statik sesuai dengan parameter yang ditentukan. Yang ketiga itu ada output, membuat histogram kepadatan populasi. Yang keempat ada measurements, itu menentukan jarak luas dan pengukuran geometris lainnya. Yang kelima itu pengeditan foto, mengedit gambar seperti menghilangkan cacat. Yang keenam ada scaling, itu untuk memperbesar, memperkecil, dan mengubah orientasi gambar. Untuk fitur selanjutnya ada makro, untuk membuat makro yang akan mengotomatiskan tugas yang paling sering digunakan. Selanjutnya ada plugin, untuk menulis plugin untuk menyesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir ada warna, untuk membantu mempercepat pemrosesan gambar. Nah, untuk aplikasi Image ini dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama kita dapat menggunakan secara online, itu bisa digunakan melalui web. Dan yang kedua itu bisa digunakan secara gratis dengan menggunakan aplikasinya. Bisa di-download sesuai dengan link yang tertera. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan aplikasi Imeji pada pertanian. Salah satunya yang sering kita gunakan di bidang pertanian yaitunya mengukur luas daun atau menghitung jumlah stomata. Baik, yang pertama untuk mengukur tentunya kita harus tersedia dulu sampel yang akan kita ukur. Lalu dengan cara kita mengklik menu file, open, pilih sampel yang akan kita ukur luas daun. Di sini sudah muncul. Untuk pada syarat dari gambar sampel yang akan digunakan, yang pertama itu ialah skala pembanding itu harus jelas. Lalu yang kedua, latar dari foto itu harus kontras warnanya dengan sampel. Lalu tidak ada bayangan dari gambar yang kita gunakan. Setelah itu, yang pertama-tama kita harus mengkalibrasi dari ukuran sampel, karena di sini masih piksel,
Nah, lalu kita dengan cara mengklik strike, kita akan mengambil skala di sini, dari skala pembanding itu 1 cm. Boleh diambil pada bagian mana saja, yang penting diambil pada ukuran 1 cm. Selanjutnya, kita akan mengklik pada bagian Analyze, lalu kita mengklik Set Scale, lalu pada bagian Noun Distance, kita ubah menjadi 1, dan pada Unit of Length, kita ubah menjadi cm. Pada bagian global, itu bisa kita klik jika gambar sampel selanjutnya memiliki jarak ukuran foto yang sama pada sampel yang kita ukur saat ini. Jika berbeda, kita tidak perlu mengklik pada menu global. Di sini seperti saya akan mengklik pada menu globalnya, lalu kita klik OK. Langkah selanjutnya di sini sudah pada bagian kiri atas itu sudah berubah menjadi ukuran cm. Selanjutnya, kita akan mengubah tipe dari gambar dengan cara mengklik Image, Type, klik 8 bit, maka di sini akan berubah menjadi 8 bit dan gambarnya akan berubah menjadi abu-abu atau grayscale. Langkah selanjutnya, kita mengklik pada bagian Proses, Binary, klik Make Binary. Maka gambar akan menjadi hitam putih. Dan selanjutnya untuk mengukur dari area luas daun, kita akan mengklik Analyze. Dan bagian Tools, lalu kita klik Row Manager. Nah, di sini ada fitur Show All dan Label. Pada daun yang saya ukur, saya tidak menggunakan show all dengan labels karena ini kita klik ketika ada 2 sampel daun pada gambar sampel kita atau lebih gitu. Sehingga kita dapat mengklik show all untuk melihat semua data pada bagian Row Manager ini. Lalu begitupun dengan labels. Baik, di sini untuk mengukurnya kita harus mengaktifkan gambar terlebih dahulu dengan cara kita mengklik Tracing Tool. Lalu kita klik gambar. Nah, di sini tanda gambar sudah aktif itu ada warna-warna seperti pink seperti ini, itu menandakan gambarnya sudah aktif. Langkah selanjutnya, kita akan mengklik pada bagian Add. Nah, di bagian Row Manager akan muncul tampilan luas daun tersebut. Untuk melihat hasil berapa luas daunnya, kita dapat mengklik pada bagian Measure. Nah, pada bagian area, yang pertama ini ada 91,2269, ini merupakan luas dari area daun yang kita ukur. Jikalau kita ingin menggunakan file ini untuk disimpan, kita dapat mengklik pada bagian File, lalu kita klik Save As, nanti dia akan tersimpan dalam bentuk file Excel. Kita tinggal ubah namanya di sini menjadi misalkan saya akan mengubah jadi luas daun. Lalu kita save. Kita tinggal membuka pada bagian library dan membuka file yang kita simpan tadi, maka dia akan langsung terbuka dalam bentuk Excel. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara di sini kita bisa save atau kita don't save. Bagaimana cara untuk menghitung jumlah stomata daun dengan menggunakan aplikasi Imagy. Sama seperti sebelumnya, kita harus menyediakan terlebih dahulu gambar yang akan kita hitung jumlah stomatanya dengan cara kita membuka filenya dengan klik Open, lalu klik gambar yang akan kita hitung. Nah, di sini sudah ada gambar. Untuk menghitung stomata daun, itu kita tidak perlu untuk mengkalibrasi. Namun, tadi di awal saya mengklik mencentang pada bagian global, sehingga pada gambar selanjutnya akan langsung terkalibrasi. Di sini sudah cm,
Dan di sini juga ukurannya sudah sama dengan sebelumnya. Begitupun dengan image, kita tinggal mengubah image-nya menjadi 8 bit. Lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan ialah dengan mengklik pada menu plugin, lalu kita mengklik pada bagian Analyze. Kita juga bisa mengklik pada bagian Tools dan kita pilih pada bagian Find Jar. Namun yang lebih sederhana dan simpel itu kita tinggal klik saja pada bagian Analyze, lalu pilih Cell Counter Notice. Kita pilih Cell Counter Notice, akan muncul seperti ini, lalu kita klik OK saja. Nah, pada bagian ini, untuk tipe dari point tool-nya kita pilih dalam bentuk dot, lalu warnanya kita pilih misalkan warna pink atau kita ubah menjadi warna kuning, lalu size dari point tool-nya kita pilih yang large. Di sini ada counter 0, ini ada beberapa counter. Ini berfungsi untuk misalkan pada gambar atau sel yang akan kita hitung, itu terdiri dari beberapa bagian gitu, sehingga ini akan bisa kita gunakan pada warna yang berbeda untuk penghitungannya. Baiklah, untuk menghitung dari jumlah stomata, kita dapat langsung mengklik pada bagian stomatanya. Seperti ini. Nah, akan muncul jumlah stomatanya. Saya akan mencoba mengukur, menghitungnya semuanya. Sehingga ini sampai selesai kita lakukan, maka kita akan memperoleh beberapa jumlah dari stomata daun yang kita gunakan. Misalkan katakanlah ini ada berjumlah 12 stomata. Pengukuran jumlah stomata ini akan mempermudah kita jikalau kita melakukan perbesaran daun gitu pada ukuran yang lebih kecil, misalkan katakanlah perbesaran 20, sehingga stomata yang terlihat akan lebih banyak dan juga akan lebih kecil-kecil, sehingga kalau dihitung menggunakan manual itu agak kesulitan kita menghitungnya. Namun pada gambar yang saya gunakan ini menggunakan perbesaran 40 sehingga stomatanya agak berukuran lebih besar dan jumlah stomatanya agak lebih sedikit. Ini sangat bermanfaat jikalau kita menggunakan pada perbesaran yang lebih kecil dari ini. Lalu dari fungsi counter tadi, misalkan kita pilih pada counter 1, maka kita dapat mengubah bagian warnanya menjadi warna pink atau dark gray. Kita pilih pink. Lalu kita akan pada bagian ini misalkan kita ubah itu, maka warnanya akan muncul menjadi warna pink. Seperti ini, misalkan ada stomata di sini gitu. Nah, jadi pada bagian ini terlihat jelas gitu, berapa jumlah pada bagian A yang berwarna kuning, berapa jumlah stomatanya, dan pada bagian B yang berwarna pink, jumlah stomatanya juga kita dapatkan berapa. Baiklah, sekian penjelasan mengenai tutorial penggunaan aplikasi Imeji dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami jelaskan mudah dipahami dan juga bermanfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.